Satu, masih menyimpan dendam ya sama Pak Jokowi. Nah, yang kemudian berikutnya, ini Prof. Mahfud MD bikin Bapak Jokowi tidurnya tidak nyenyak, Bapak ini. Ini kumpulan komen-komen yang kira-kira nadanya mengaitkan dengan Pak Jokowi. Kadang-kadang Pak Mahfud mengapresiasi, kadang-kadang juga keras mengkritik. Apa Pak penjelasan Bapak tentang ini? Saya jelaskan dulu posisi saya. Saya kok baru mengkritik sesudah keluar gitu. Enggak juga. Ketika saya di Menko Polhukam kan banyak hal yang saya bongkar. Tetapi Menko Polhukam itu lingkupnya kan terbatas. Di sini ada Menko lain, di sini ada pengadilan, di sini ada DPR, di sini ada BPK. Menko Polhukam sedikit. Sejauh yang saya lakukan di Menko Polhukam itu nampaknya baik, dan saya memang tidak pernah nyerang Pak Jokowi. Tidak boleh tuh di dalam etika politik. Saya di dalam lalu nyerang kan. Saya memilih jalan lain. Misalnya begini ya. Ada isu Pak Jokowi ingin memperpanjang jabatan. Sudah ada menteri-menteri yang bekerja ke masyarakat. Saya pura-pura tidak tahu aja, tapi langsung tanya ke Pak Jokowi, Bapak ada isu Bapak ingin memperpanjang ini, apa Bapak ingin calon lagi periode berikut? Kan Pak Jokowi pasti bilang tidak. Iya kan? Karena dia, enggak Pak Mahfud, ini saya sudah nyatakan siapa yang saya nampar muka saya, siapa yang ini ingin mempermalukan saya, dan seterusnya. Begitu saya keluar dari Pak Jokowi, saya bilang, saya baru keluar dari ruang Pak Jokowi tidak mau memperpanjang jabatan. Saya tidak peduli kepada menteri lain yang sudah bekerja, tapi ini kan jadi cair lagi. Jadi itu bagian dari strategi Pak Mahfud supaya keluar justru tidak ada. Supaya ketika di dalam saya tidak menyerang, tapi ketika keluar itu, ketika saya mau menyerang, ya saya harus di luar dong, gitu kan, etikanya begitu. Kalau masih di dalam kan tidak bisa nyerang, gitu ya. Nah, apalagi begini, seandainya Pak Mahfud menang jadi Wapres, saya yakin tidak akan menyerang Pak Jokowi. Nah, ini juga, saya kan gini, kalau Anda perhatikan, saya sebenarnya kan menyerang Pak Jokowi itu hanya pada satu momen penting. Sebelumnya ya kritik umum biasa, karena saya capres gitu, cawapres, bicara program, bicara ini kan tidak menyerang Pak Jokowi. Tapi saya menyerang Pak Jokowi itu satu momen, peristiwa 20 Agustus. Ya, ketika Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang isinya itu pencalonan gubernur dan wakil gubernur itu kembali ke undang-undang pemilihan kepala daerah, tidak ikut putusan MA kan gitu. Kemudian threshold untuk pilkada itu diubah sesuai dengan jumlah suara dan komposisi masing-masing daerah gitu. Nah, itu kan sudah bagus putusan MK, tapi kemudian ada upaya yang menurut saya atas izin, kalau tidak karena suruhan, atas izin Pak Jokowi pada waktu itu, agar putusan MK ini ditolak, dipilih putusan MA. Lu masyarakat kan bergerak pada waktu itu. Saya pun ikut pada waktu itu. Ini tidak benar, ini mau memperpanjang jabatan, ini mau dinasti dan sebagainya. Terus saya serang. Itu sehingga pernah ada judul di topik ini, saya meningkatkan level kritik kan, levelnya ditingkatkan lagi, karena sebelumnya kritik umum saja, tapi sesudah itu saya lalu sebut karena itu keyakinan saya, dan itu batas toleransi Pak Mahfud, itu batas toleransi itu terlewati. Tetapi Anda lihat, apakah saya pernah menyerang pribadi Pak Jokowi? Terutama sesudah pelantikan presiden tanggal 20 Oktober, rasanya saya tidak pernah lagi. Ini udah selesai Pak Jokowi, sudah jadi rakyat biasa, mau berpolitik apapun, bernego dengan partai apapun asal bisa, itu hak dia. Kita tidak boleh menghalangi dan kita harus hormati. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Mahfud MD membongkar alasan kritik Jokowi ketahuan semuanya. Nah teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar mengenai hal tersebut. Jokowi keren, nominasi pemimpin terkorup dunia. Selamat untuk Jokowi dan pemujanya. Politik dan korupsi cerita tak pernah berakhir, entah sampai kapan. Jokowi kalau bilang iya berarti tidak, kalau bilang tidak ya berarti iya, karena omongan sen kanan belok kiri gak bisa dipercaya. Saya setuju kalau harus diusut tuntas dan harus diadili. Usut tuntas dan adili Jokowi, bubarkan KPK, pansel Jokowi, laporkan Jokowi ke Kejagung, koruptor kelas dunia. Terima kasih Pak Jokowi sudah mengharumkan nama harum di dunia untuk Indonesia sebagai orang terkorup nomor 3 di dunia, dapat medali perunggu. Sudah begini baru bongkar-bongkar, dulu kemana aja ikut tunduk dan patuh. Pak Mahfud MD is the best. Thank you so much. Pak Mahfud sudah mewakili suara rakyat. Ayo Pak Mahfud, bongkar terus semangat Bapak. Rakyat dan bangsa Indonesia sangat malu karena seluruh dunia sudah mengetahui bahwa Jokowi termasuk salah satu pemimpin terkorup di dunia. Tolong Pak Mahfud, atas nama rakyat Indonesia, suarakan kebenaran, buka borok-borok Mulyono karena sangat berbahaya buat NKRI.
Kasihan kita masyarakat kecil, dengan siapa kita harus mengadu? Indonesia milik kita bersama, bukan hak fufufafa kami masyarakat bersama orang-orang bijak dan beriman. Kalau tidak mau susah berkepanjangan, bongkar saja kalau salah hukum berat, gitu aja kok repot, gak usah diulur-ulur. Pak Mahfud MD banyak mengumpulkan nilai-nilai positif, masuk nominasi integritas terhebat dari beberapa tokoh-tokoh bangsa tanah air. Kalau kau seperti Pak Gatot nggak bergabung sama rezim begini, jadi saya percaya Pak Gatot berkelas, nggak gila jabatan. Tangkap Pak Jokowi, dia korupsi atau koruptor internasional, uang negara atau uang rakyat, bongkar aja. Bapak foto Mahfud MD sudah rakyat cerdas, anak-anak bangsa juga. Berulang-ulang kali mendapatkan pemimpin tidak ada yang amanah, rusak di negara ini, sampai kapan bisa kita perbaiki? Jangan percaya Mahfud dulu pasif, sekarang rebut dengan Jokowi. Hakim lebih baik diam, dia tidak terpilih sekarang. Ayo Mahfud juga jangan percaya, lebih baik diam, doakan bagus ini jadi bagusnya sejahtera, maju, aduh terlalu banyak acah-acah, lebih banyak dipikir Mahfud. Semoga untuk tahun berikutnya Indonesia dipimpin oleh orang yang cerdas dan berpendidikan tinggi, supaya Indonesia disegani dan bermaruah di mata dunia. Negara lain dipimpin oleh orang yang cerdas dan berpendidikan tinggi, sehingga otaknya cerdas, menteri negaranya yang cerdas berpendidikan tinggi di Indonesia jadi pengangguran. Karena tidak ada peluang, anak muda yang pola pikirnya selevel anak SD jadi pemimpin karena memanfaatkan peluang bapaknya, sehingga susah otaknya mengelola dan mentabir negara. Ratusan juta rakyat jadi sengsara karena PHK massal menjamur dikarenakan kurang cerdas mentabdir negara, kasihan rakyat. Tidak ada rasa dendam pada pribadi Jokowi yang tuntutan pelanggaran hukum dan konstitusi. Haknya Pak Jokowi untuk berjuang menyelamatkan keturunannya melalui gorbitkan orang-orang ya. Kalau masih di Indonesia, melaporkan Mulyono dan keluarganya ke instansi terkait maupun di Indonesia, gak bakalan berjalan itu kasus. Yang bisa cuma Presiden Prabowo, tapi salah satu Presiden Prabowo kelihatannya melindungi, enggak, tapi pura-pura gak mendengar dan melihat apapun perbuatan Jokowi di dalam rezimnya. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, Bongkar TV melaporkan.